Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih dalam bab program linier. Kali ini kita masuk bagian yang keempat, yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang model matematika. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang memodelkan soal cerita menjadi bentuk matematis. Sekarang kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu nilai optimum suatu fungsi objektif. Dalam program linier ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi kendala dan yang kedua itu fungsi objektif. Dalam fungsi kendala sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk menuju fungsi objektif. Fungsi objektif itu sama saja dengan fungsi tujuan. Nah, dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif ada dua metode. Yang pertama itu metode uji titik sudut dan yang kedua itu metode garis lidik. Tapi pada video kali ini Ibu hanya akan membahas tentang metode uji titik sudut saja. Kita langsung menuju contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektif meminimumkan Z sama dengan 8X plus 10Y. Nah, jadi fungsi objektif atau fungsi tujuan itu biasanya ditandai dengan kata-kata meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, dari pertidaksamaan ini, dan ini itu namanya fungsi kendala. Pertidaksamaannya 5x plus 4y lebih dari atau sama dengan 20. Selanjutnya 9x plus 8y kurang dari atau sama dengan 72, x dan y lebih dari atau sama dengan 0, x dan y anggota bilangan cacah. Tentukan nilai minimum dari model matematika tersebut. Masih ingat cara menentukan grafik pertidaksamaan? Kita langsung menuju penyelesaiannya saja. Nah, langkah pertama itu kita ubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan. Di sini kan 5x plus 4y lebih dari atau sama dengan 20. Nah, pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan, yaitu tandanya berubah menjadi sama dengan. Nah, menjadi ini 5x plus 4y sama dengan 20. Begitu juga dengan yang kedua, 9x plus 8y kurang dari atau sama dengan 72. Tanda pertidaksamaannya ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Tandanya berubah menjadi sama dengan 9x plus 8y sama dengan 72. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Ya, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih mudah, kita langsung buat tabelnya saja. Tabel X, tabel Y, dan titik X, Y. Sekarang titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jika X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kita substitusikan ke persamaan yang di atasnya. X-nya kita ganti dengan 0. 5 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 20. 5 kali 0 kan 0. 0 ditambah 4Y tetap menjadi 4Y. 4Y sama dengan 20, berarti Y-nya sama dengan 20 dibagi 4. Sama dengan 5, jadi titiknya 0,5. Selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita substitusikan 0 ini ke Y-nya. 5x ditambah 4 kali 0 sama dengan 20. 4 kali 0 kan 0, berarti tinggal 5x. 5x sama dengan 20, maka x-nya sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi titiknya 4,0.
Lanjut ke persamaan yang kedua. Caranya sama seperti tadi, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Tabel X, Y, dan titik X, Y. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Substitusikan ke atasnya. 9 kali 0 kan 0. 0 ditambah 8Y, tetap 8Y. 8Y sama dengan 72. Berarti Y-nya sama dengan 72 dibagi 8. Sama dengan 9. Jadi titiknya 0,9. Sekarang jika Y-nya yang 0, Y-nya 0, X-nya berapa? 9X ditambah 8 kali 0 sama dengan 72. 8 kali 0 kan 0. Berarti tinggal 9X sama dengan 72. X-nya sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8. Jadi titiknya 8,0. Nah, setelah kita memperoleh 4 titik ini, kita langsung ke grafiknya. Kita buat grafiknya. Titiknya tadi kita ingat-ingat, titik yang pertama itu titik 0,5 yang berwarna merah. Yang berwarna merah satu lagi titiknya ada di 4,0. Nah, dari dua titik yang berwarna merah ini kita gabungkan sehingga kita mendapatkan satu garis lurus yang berwarna merah untuk membedakan nantinya. Yang berwarna biru tadi titiknya berapa dan berapa? Yang pertama itu 0,9 dan titik yang kedua itu 8,0. Dari dua titik ini sama kita hubungkan sehingga kita mendapatkan garis lurus yang berwarna biru. Sampai di sini baru kita menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian, daerahnya yang di mana sih? Nah, kita lihat ke fungsi kendala tadi. Fungsi kendala ya yang berwarna merah ini untuk garis yang berwarna merah, yang berwarna biru untuk garis yang berwarna biru. Kita perhatikan yang berwarna merah. Tandanya ini kan lebih dari atau sama dengan. Karena tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti daerah yang diarsir itu berada di atasnya garis yang berwarna merah. Sedangkan yang berwarna biru ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Karena tandanya kurang dari, berarti yang diarsir itu yang di bawah garis berwarna biru. Nah, begitu cara lebih mudahnya. Diingat-ingat tadi kalau lebih dari berarti di atasnya, kalau kurang dari berarti di bawahnya. Sehingga didapatlah daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, dari garis merah di atasnya, dari garis biru di bawahnya, berarti daerahnya yang di tengah-tengah sini. Karena ini metode uji titik sudut, kita lihat dari daerah himpunan penyelesaian ini titik sudutnya yang mana saja. Oh, ternyata titik sudutnya itu keempat titik tadi. Nah, selanjutnya kita buat tabel lagi untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sesuai yang ditanyakan. Di sini Z-nya 8X plus 10Y. Kita lihat, kita uji titik yang pertama. Titik yang pertama 4,0 berarti dari sini. Titik 4,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Titik yang selanjutnya titik 0,5, selanjutnya 8,0 dan yang terakhir 0,9. Itu dari titik-titik yang di pojok sudut-sudut ini. Nah, kita langsung saja X-nya 4, Y-nya 0, maka Z-nya berapa? Z-nya sama dengan, nah X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya kita ganti dengan 0. 8 kali 4 ditambah 10 kali 0. Berapa? 8 kali 4, 32. 32 ditambah 0 sama dengan 32. Titik yang selanjutnya, X-nya 0, Y-nya 5. Berapa Z-nya? 8 kali 0 ditambah 10 kali 5. Berarti 0 ditambah 50 sama dengan 50. Titik yang ketiga, X-nya 8, Y-nya 0. Berapa Z-nya? 8 kali 8 ditambah 10 kali 0. 8 kali 8, 64. 64 ditambah 0 sama dengan 64. Titik yang terakhir, X-nya 0,
Y-nya 9. Berapa Z-nya? 8 kali 0 ditambah 10 kali 9. 0 ditambah 90 sama dengan 90. Karena tadi fungsi objektif atau fungsi tujuannya itu meminimumkan, jadi dari hasil Z ini kita cari yang terkecil karena minimum. Dari angka 32, 50, 64, dan 90, mana yang terkecil? Yang terkecil yaitu yang 32. Ini berarti ini merupakan Z minimum atau Z min. Jadi nilai minimumnya adalah 32 ini. Gimana? Sudah jelas belum? Kita langsung menuju contoh soal yang kedua biar lebih paham. Contoh soal yang kedua, diketahui suatu model matematika sebagai berikut. Fungsi objektifnya memaksimumkan Z sama dengan 4X plus Y. Nah, kalau tadi meminimumkan, sekarang kita belajar untuk memaksimumkan. Dari pertidaksamaan di bawah ini, 5X plus X plus 5Y lebih dari atau sama dengan 10, 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12, X dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Tentukan nilai maksimum dari model matematika tersebut. Kita langsung menuju penyelesaiannya saja. Yang pertama, kita ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Yang pertama ini X plus 5Y lebih dari atau sama dengan 10. Ini kita ubah menjadi tanda sama dengan, maka menjadi X plus 5Y sama dengan 10. Yang ini juga 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Tandanya ini kita ubah menjadi bentuk sama dengan 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat tabel lagi. X, Y, dan titik X, Y. Jika X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Kita substitusikan ke sini. X-nya 0, berarti 0 ditambah 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi titiknya 0,2. Begitu juga jika Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke sini. X ditambah 5 kali 0 sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10. Jadi titiknya 10,0. Kita lanjut ke persamaan yang kedua yang berwarna biru. Sama seperti tadi, membuat tabel lagi. X, Y, dan titik X, Y. Jika X-nya 0, Y-nya berapa? Substitusikan ke sini. 4 kali 0, 0. Ditambah 3Y sama dengan 12. 0 ditambah 3Y kan 3Y. Berarti 3Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi titiknya 0,4. Sekarang jika Y-nya sama dengan 0, 4X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 3 kali 0 kan 0. Berarti tinggal 4X. 4X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi titiknya 3,0. Nah, sampai di sini. Selanjutnya kita buat grafiknya. Kita ingat-ingat titik-titiknya ini. Titik-titiknya yang pertama tadi, titik 0,2 ada di sini. Yang berwarna merah satu lagi 10,0 ada di sini. Selanjutnya kita tarik garis lurus. Nah, terbentuklah garis yang berwarna merah ini. Titik yang lain 0,4. Nah, titik yang lainnya lagi 3,0. Kita tarik garis berwarna biru. Nah, di situ untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita lihat pertidaksamaan yang tadi. Ini merah untuk garis yang berwarna merah dan biru untuk garis yang berwarna biru. Kita lihat yang berwarna merah. Tandanya lebih dari atau sama dengan, karena lebih dari maka daerahnya itu di atasnya garis yang berwarna merah. Dan yang kedua itu berwarna biru, tandanya kurang dari, berarti dari tanda biru di bawahnya di sini.
Nah, daerah yang terkena semua itu yang mana? Nah, di sini karena di bawah tanda ini yang berwarna biru, di bawah garis biru dan di atas garis merah. Jadi di sini. Karena ini uji titik sudut, daerahnya itu kan di sini, sini, dan sini sudutnya. Yang ini sudah kita ketahui titiknya, yang ini juga sudah kita ketahui. Berarti tinggal yang di sini, berapa sih titik yang di sebelah sini? Nah, cara mencarinya itu kita cari menggunakan titik potong dengan kedua garis itu. Titik potong kedua garis ini kita menggunakan metode eliminasi saja. Yang pertama tadi yang berwarna merah ini kan X plus 5Y sama dengan 10. Yang kedua ini yang berwarna biru 4X plus 3Y sama dengan 12. Kita samakan dulu X-nya, biar X-nya nanti hilang. Maka yang atas harus kita kalikan dengan 4. X dikali 4, 4X, 5Y dikali 4, 20Y, 10 dikali 4, 40. Yang bawah tetap 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Kita eliminasi, 4X dikurangi 4X kan habis, 20Y dikurangi 3Y sama dengan 17Y. 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Jadi Y-nya sama dengan 28 per 17 atau sama dengan 1/11 per 17. Setelah ketemu Y-nya, kita substitusikan untuk mencari X-nya. Ibu menggunakan persamaan yang atas saja ini. X ditambah 5Y sama dengan 10. Y-nya kita ganti dengan ini. Tadi Y-nya kan sudah kita temukan. Maka menjadi X ditambah 5 kali 28 per 7 sama dengan 10. 5 kali 28 per 17 berapa? 140 per 17. Maka X-nya sama dengan 10 dikurangi 140 per 17. X-nya sama dengan, nah kita samakan penyebutnya. 170 per 17 dikurangi 140 per 17 sama dengan 30 per 17 sama dengan 1/13 per 17. Jadi titik potong kedua garis itu adalah 1/13 per 17, 1/11 per 17. Jadi titik yang di sini itu 1/13 per 17, 1/11 per 17. Nah, setelah itu kita lihat tabelnya lagi, kita buat tabel. Titik-titiknya itu nanti ketiga titik ini. Titik yang pertama yaitu titik 0,2, titik yang kedua yaitu titik 0,4, dan titik yang ketiga itu titik ini perpotongannya 1/13 per 17, 1/11 per 17. Sekarang titik yang pertama 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Kita substitusikan ke Z-nya. 4 kali 0, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Titik yang kedua 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Substitusikan ke Z-nya. 4 kali 0, 0 ditambah 4, 0 ditambah 4, 4. Titik yang ketiga yang terakhir 1/13 per 17 untuk X-nya, Y-nya 1/11 per 17. Substitusikan ke sini. 4 kali 1/13 per 17 ditambah 1/11 per 17. Silahkan kalian hitung sendiri. Di sini Ibu temukan 8 12 per 17. Nah, karena tadi di soal itu fungsi objektifnya memaksimumkan, jadi kita cari Z yang terbesar. Yang mana? Dari 2, 4, 8, 12 per 17. Yang terbesar yaitu yang ini, 8, 12 per 17. Berapa? Ini, nah ini Z maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya adalah 8 12 per
17. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini agak rumit karena angkanya itu berbentuk pecahan, tapi tidak apa-apa. Yang penting kalian paham. Selamat mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Kalian pahami contoh-contoh soal yang ada di LKS. Semoga kalian bisa memahami video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.